Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Kisah kehidupan pribadi para artis dan selebritis selalu menarik untuk disimak, termasuk kisah 3 artis pria terkenal Indonesia berikut ini yang pernah dituding melakukan pemerkosaan sesama jenis yang dilakukan kepada laki-laki muda alias brondong. Berikut ini adalah ketiga artis pria tersebut. 1. Indra Bekti. Masih ingatkah kalian dengan kasus yang pernah menimpa artis Indra Bekti beberapa tahun silam? Pada saat itu ada seorang laki-laki berondong berusia 23 tahun bernama Reza Fahlevi yang konon mengaku sudah diperkaos karena diajak berhubungan intim sesama jenis oleh presenter kondang tersebut. Kala itu Reza Fahlevi mengaku telah mengalami tindakan pelecehan secara seksual yang diduga dilakukan oleh Indra Bekti. Bukan hanya sekali, Reza Fahlevi mengaku sudah dipaksa berhubungan intim oleh Indra Bekti sampai 10 kali dengan modus dijanjikan akan dijadikan sebagai artis terkenal di negeri ini. Karena merasa tidak terima sudah dilecehkan, Reza Fahlevi langsung melaporkan tindakan asusila yang dialaminya itu kepada pihak berwajib. Kala itu Reza Fahlevi didampingi oleh kuasa hukumnya melaporkan Indra Bekti. "Demi Allah, demi Rasulullah, Indra Bekti melecehkan saya di kamarnya," ungkap Reza Fahlevi sambil menangis. Kepada para awak media, Reza Fahlevi menangis sambil terus mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka akan diperlakukan seperti itu oleh seorang Indra Bekti. Ditambah lagi, Reza Fahlevi dibuat semakin merasa geram karena Indra Bekti justru tidak mau mengakui perbuatannya, bahkan juga mengaku tidak mengenalnya. Padahal menurut Reza, Indra sudah nekat melakukan hubungan sesama jenis itu dengannya di dalam kamar. Reza Fahlevi dibuat semakin kesal karena janji Indra Bekti yang akan menjadikannya sebagai artis terkenal di tanah air malah dipakai sebagai alat untuk memperdaya dirinya. Ketika itu Reza mengaku kalau Indra pernah meminta dicarikan laki-laki muda alias berondong kepadanya. Indra bilang ke saya, "Reza minta dicarikan teman pria dong," bongkar Reza Fahlevi saat ditemui di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI di Jakarta Selasa 9 Februari 2016. Kemudian Reza memberikan beberapa kontak nomor telepon teman-teman berondongnya karena masih berharap bisa dijadikan artis oleh Indra. Menurut sepengetahuannya, lewat layanan pesan berbalas, Indra Bekti sering berkomunikasi dengan berondong yang dikenalkannya. Selain Reza Fahlevi, ada juga aktor muda berondong bernama Lalu Gigi Arsanova yang juga menuding Indra Bekti sering mengajaknya berhubungan intim sesama jenis. Lalu Gigi mengaku awalnya diiming-imingi pekerjaan dan akan diorbitkan menjadi artis terkenal. Kuasa hukum Lalu Gigi, Gading Satria Nainggolan menjelaskan, ketika Lalu Gigi sedang berada di Lombok, Indra Bekti mengajaknya ketemuan. Janjinya mau diorbitkan, tahu-tahu pas ketemu diajak begituan, ujar Gading. Dituturkan Gading, Lalu Gigi berkenalan dengan Indra sekitar bulan Mei 2015. Ketika itu, Lalu Gigi yang masih tinggal di Lombok diminta oleh Indra untuk datang ke Jakarta guna menjalani pekerjaan di dunia hiburan. Tapi pada kenyataannya, setelah kurang lebih 1 bulan berada di Jakarta, Lalu Gigi tak kunjung diberikan pekerjaan. Karena nggak dikasih kerjaan, klien saya kembali ke Lombok. Sampai di Lombok, IB tetap chat, janjikan kerjaan lebih menggiurkan. Lanjutnya, setelah itu, menurut Gading, Indra semakin menjadi-jadi meminta Lalu Gigi untuk kembali lagi ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mereka bertemu di rumah IB di Radio Dalam. Terjadi sesuatu, pokoknya yang tidak seharusnya dilakukan sesama laki-laki di dalam kamar, jelas Gading. Saat kejadian itu, Lalu Gigi dan Indra hanya berdua di dalam kamar. Namun Indra membantah pernyataan dari pihak Lalu Gigi. "Aku hanya mau kasih tahu, berita itu tidak benar dan takut hanya untuk kepentingan pribadi, untuk settingan pihak tertentu." Demikian pesan tertulis Indra Bekti yang beredar di kalangan wartawan pada Kamis 28 Januari 2016. 2. Urip Arpan. Beberapa tahun lalu, seorang laki-laki muda alias berondong bernama Najib Raizi alias Izzy sempat melaporkan artis senior Urip Arpan karena dituduh telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Hubungan intim sesama jenis itu terjadi di rumah Urip Arpan di Jalan Kalibaru Timur 6 nomor 20A, RT 1 RW 8, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut Izzy, sang aktor senior menyuruhnya melakukan oral dengan dirinya. Bukan hanya itu,
Izzy juga mengaku dipaksa berhubungan intim dengan istri Urip. Perbuatan tak senonoh itu dilakukan selama 1 tahun. Dalam seminggu bisa 2 atau 3 kali, ungkap Kiki, manajer Izzy saat itu. Bahkan yang lebih mengejutkan, hubungan intim sesama jenis tersebut sering dilakukan di halaman rumah. Izzy mengaku tidak bisa menolak karena ia sudah dijanjikan Urip akan diorbitkan menjadi artis terkenal. Apalagi Izzy berasal dari Donggala, Sulawesi Tengah dan datang ke Jakarta pada Oktober 2007. Sejak itulah dirinya mengenal Urip Arpan. Namun ternyata yang menjadi korban Urip bukan hanya Izzy. Menurut Kiki, masih ada belasan korban laki-laki berondong lainnya. Izzy bersama korban lainnya, Revan dan Vicky, melaporkan Urip Arpan. Ketiganya mengaku menjadi korban pemerkosaan sesama jenis selama beberapa tahun yang dilakukan Urip di rumahnya. Selain ketiga berondong tersebut, masih ada belasan korban lain. Kemudian ada juga seorang perempuan bernama Wanda yang ikut melaporkan Urip Arpan ke polisi. Ternyata Urip Arpan juga melakukan hubungan intim sesama jenis dengan suami Wanda yang bernama Billy. Billy sampai tega meninggalkan Wanda dan putranya demi memilih hidup dengan artis yang wajahnya mirip almarhum Benyamin Sueb tersebut. Diketahui, umumnya para korban awalnya diiming-imingi akan diorbitkan menjadi artis. Tapi Urip memberikan syarat, yakni korban harus mau menjadi teman tidurnya. Selain itu, para korban juga diancam jika berani melaporkan sang aktor ke polisi. Semasa hidupnya, Urip Arpan dikenal sebagai komedian Betawi yang wajahnya sekilas mirip dengan almarhum Benyamin S. Ia sudah sering membintangi sinetron. Urip Arpan juga menjadi guru sanggar di sebuah sekolah. Najib Raizi atau Izzy yang melaporkannya merupakan salah satu murid Urip yang pernah dijanjikan akan dijadikan artis terkenal. Namun janji tersebut tak kunjung dipenuhi. Izzy mengaku malah dijadikan pemuas hasrat sesama jenis oleh Urip. Usai kasus tersebut seolah hilang di telan bumi, karir Urip Arpan di dunia hiburan semakin meredup. Apalagi setelah tersandung kasus pemerkosaan sesama jenis itu. Sang aktor dikabarkan hidup memprihatinkan di kontrakan. Dulu Urip Arpan memang sangat berjaya sebagai aktor yang sudah membintangi berbagai judul film. Namanya semakin melambung karena ikut membintangi sejumlah film layar lebar terkenal Indonesia bersama Rhoma Irama. Setelah kasus pelecehan tersebut viral, sosok Urip Arpan pun bak hilang di telan bumi. Masa tuanya diketahui begitu susah, berbeda 180 derajat dengan saat dulu masih berjaya. Diketahui Urip Arpan terakhir kali mendapatkan peran pada tahun 2014 ketika dirinya ikut membintangi sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah. Selain hidupnya susah, Urip Arpan juga sakit-sakitan. Kemudian pada Kamis 29 Juli 2021, Urip Arpan dikabarkan menghembuskan nafas terakhir di kediamannya. Benar meninggal dunia pukul 16.20 WIB sekitar jam segitu, ungkap salah satu putra Urip Arpan. Menurut sang putra, penyebab Urip Arpan meninggoy adalah karena penyakit stroke yang sudah cukup lama dideritanya. Sebelum wafat, kondisi Urip Arpan sempat menurun dan mengalami sesak nafas. Mengetahui kondisi sang ayah yang sudah tidak memungkinkan lagi, sang putra langsung membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak lama setelah itu, Urip Arpan mengembuskan nafas terakhirnya. Urip Arpan dimakamkan di TPU Kawi-Kawi Percetakan Negara, Keramat Sentiong, Jakarta Pusat. 3. Saipul Jamil. Beberapa tahun lalu, tepatnya di bulan Februari 2016, masyarakat tanah air juga sempat dikejutkan dengan tertangkapnya artis Saipul Jamil. Penyanyi dangdut ini ditangkap aparat Polsek Kelapa Gading atas dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang remaja laki-laki alias berondong yang masih berusia 17 tahun. Sementara itu, Kapolsek Kelapa Gading Komisaris Ari Cahya Nugraha juga mengungkapkan bahwa korban masih berstatus sebagai pelajar yang mengidolakan Saipul Jamil. Korban juga merupakan salah satu penonton artis idolanya tersebut di sebuah program acara pencarian bakat penyanyi dangdut di salah satu studio stasiun televisi swasta di Jakarta. Korban berinisial DS melaporkan Saipul Jamil karena telah melakukan perbuatan asusila terhadapnya. Kompol Ari Cahya Nugraha pun menjelaskan kronologi penangkapan Saipul Jamil di rumahnya di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis 18 Februari 2016. Tanggal 31 Januari 2016, Saipul Jamil mengenal korban untuk pertama kalinya di studio salah satu stasiun televisi swasta. Korban sempat berkenalan dengan Saipul Jamil di belakang panggung. Pada saat itu, SJ menanyakan ke DS, tinggal di mana? Pas DS bilang di daerah Jakarta Utara, kata SJ, oh sama nih, mau diantar pulang nggak? Akhirnya DS mau diantar dan pas turun sampai di rumah, dikasih uang Rp50.000, jelas Ari.
Kemudian pada Kamis 18 Februari 2016 pukul 1 WIB, korban bertemu lagi dengan Saipul Jamil, masih di studio yang sama di kawasan Jakarta Barat. Saat itu, Saipul Jamil meminta asistennya untuk mencari korban. Setelah dipertemukan di belakang panggung, korban diajak Saipul Jamil berkunjung ke rumahnya di kawasan Kelapa Gading. Awalnya pertemuan korban di rumah Saipul Jamil berlangsung seperti biasa, layaknya orang bertamu. Lalu korban diminta Saipul Jamil untuk memijat badannya yang pegal-pegal di sebuah kamar. SJ meminta DS untuk membantunya hingga larut malam. DS kemudian diminta bantuan untuk pijat terang ari. Pada kesempatan itulah Saipul Jamil melancarkan perbuatan asusilanya terhadap korban. Sekitar pukul 2 WIB, korban pun mau membantu memijat Saipul Jamil. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi korban mulai curiga karena sikap Saipul Jamil mulai menunjukkan hal-hal yang ganjil, yakni mencoba meraba bagian alat vital korban. Tiba-tiba saja Saipul Jamil mengajak korban untuk berhubungan intim sesama jenis dengan mengiming-imingi sejumlah uang. Saat itu korban menolak permintaan sang artis, namun Saipul Jamil terus merayu dan membujuk korban untuk berhubungan intim. Lagi-lagi korban menolak dan mengatakan akan sholat tahajud. Seusai sholat tahajud, korban yang sudah curiga kemudian pamit untuk tidur. Korban tidur di sebuah kamar di lantai atas. Saat dirinya sedang tertidur, korban dikejutkan saat ia merasa dilecehkan oleh Saipul Jamil yang tiba-tiba saja sudah berada di kamarnya. Saat itu korban langsung terbangun dan berteriak "Astagfirullah". Saipul Jamil bahkan meminta dilayani hasratnya sampai 2 kali. Tapi setelah kejadian pertama, korban langsung menolak. Usai kejadian tersebut, di pagi-pagi buta, korban berhasil kabur dari rumah Saipul Jamil dengan cara diam-diam. Tidak terima dengan pelecehan yang sudah dilakukan Saipul Jamil, DS pun langsung melaporkan peristiwa tersebut bersama orang tuanya ke polisi. Saat diamankan di rumahnya, Saipul Jamil pasrah dan tidak memberikan perlawanan sama sekali. Saipul Jamil menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kelapa Gading. Awalnya ia membantah telah melakukan perbuatan asusila terhadap DS. Namun pada akhirnya, Saipul Jamil mau mengakui perbuatannya ketika polisi menyatakan akan melakukan swipe terhadap korban dan dirinya untuk dites DNA. Pada tanggal 14 Juni 2016, Pengadilan Jakarta Utara menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun penjara kepada Saipul Jamil. Vonis hukuman 3 tahun penjara itu semakin diperberat di tingkat banding, di mana hukuman Saipul Jamil malah ditambah menjadi 5 tahun penjara. Tak lama setelah itu, Saipul Jamil kembali diadili atas kasus suap penyogokan terhadap majelis hakim. Rupanya Saipul lewat pengacaranya mencoba menyuap majelis hakim. Hingga akhirnya Saipul Jamil kembali divonis 3 tahun penjara karena terbukti bersalah menyuap majelis hakim di PN Jakarta Utara sebesar 250 juta rupiah. Dinyatakan hakim, uang 250 juta rupiah berasal dari rekening Saipul untuk mempengaruhi hakim PN Jakarta Pusat. Tahun demi tahun berlalu, Saipul Jamil telah menjalani masa hukumannya dan kini dirinya sudah dinyatakan bebas.